Alhamdulillah, hadirin sekalian, pemateri kita alhamdulillah sudah berhadir di sini. Insyaallah kepada Abuya Dr. Al-Habib Segaf bin Hasan Baharun, kami dengan segala hormat kami persilahkan untuk mengisi acara webinar kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Akhwani al-izza, yang saya banggakan, para mahasiswa dan mahasiswi serta semua pengurus BEM dan semua jajarannya di UIN Antasari Banjarmasin yang saya banggakan dan saya cintai. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada siang hari ini atau tepatnya pada pagi hari ini kita semuanya diberikan taufik dan hidayah serta anugerah sehat walafiat, nikmat luang, sehingga kita semuanya berkesempatan untuk menghadiri, menyaksikan, mendengarkan secara langsung webinar terkait dengan perayaan hari kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Semoga niat baik kita yang melaksanakan maupun yang mengisi serta yang mendengarkan dan yang menyaksikan semuanya mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala yang melimpah, mendapatkan ridho daripada Allah SWT yang meluas, dan mendapatkan kisah kasih dan cinta daripada Nabi kita Muhammad SAW yang dalam untuk kita semuanya, serta tidak ada seorang pun di antara kita maupun yang berhubungan dengan kita kecuali semua hajatnya dikabulkan, angan-angannya disampaikan, cita-citanya disegerakan, dan semoga kita semuanya tidak lepas daripada acara ini kecuali sudah dipastikan kita sebagai hamba-hambanya yang dipanjangkan umurnya, dimudahkan segala urusannya, diberikan rezeki yang banyak dan luas, tapi nanti di akhirat tidak ada hisabnya, dan meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyirat talabah wa talibat, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Setiap kali ada kajian semacam ini, maka para dai selaku pendainya, para kiai, para alim, para ustadz selalu tidak lupa untuk berdoa. Karena memang Allah SWT menurunkan rahmatnya di saat kita itu sedang mengingatnya, di saat kita berzikir kepadanya, di saat kita berada di dalam luapan rahmatnya. Maka disitulah doa dikabulkan, angan-angan disampaikan, cita-cita disegerakan, dosa-dosa diampunkan, hajat-hajat dikabulkan, sehingga mereka tidak lupa untuk berdoa pada saat-saat itu. Apalagi kita sekarang semuanya berkumpul tidak ada lain, karena semuanya ingin mengungkapkan rasa cinta kita kepada Nabi kita Muhammad SAW dengan berselawat kepadanya, bersedekah untuknya, mengkaji syariatnya, dan berusaha menerapkan isi daripada syariat yang diembankan kepadanya serta diamanatkan di atas pundaknya. Semoga kita semuanya bukan hanya mendapatkan kemuliaan di tempat ini saja, tapi berkesinambungan sampai akhir hayat nanti. Kita selalu mengingatnya, kita selalu mengenangnya, dan kemudian kita selalu berselawat kepadanya. Amin ya rabbal alamin.
Salawat serta salam tidak lupa kami panjatkan dan selalu kami haturkan keharibaan junjungan kita, kekasih kita yang mengasihi kita melebihi daripada kekasih siapapun yang mengasihi kita, Nabi kita Muhammad SAW, dan kepada seluruh sahabatnya, kepada seluruh kerabatnya, dan kepada seluruh pengikutnya sampai hari kiamat. Alhamdulillah, pada pagi hari ini semenjak lama sudah direncanakan, dan alhamdulillah pada pagi hari ini menjelang siang hari ini kita benar-benar bisa merealisasikan apa yang telah kita rencanakan dan kita niatkan. Semoga sampai rampung nanti sesuai dengan apa yang kita harapkan, insya Allah. Dan dalam rangka kita menggali syariat Nabi kita Muhammad SAW, maka tema yang dibuat itu adalah tema yang sangat bagus, tema yang sangat baik, di mana tema itu mengangkat terkait dengan salawat Nabi. Dan salawat Nabi adalah bagian daripada rahmatnya Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga salawat kepada Nabi Muhammad SAW berbeda dengan salawat kepada Nabi Ibrahim, berbeda dengan salawat kepada Nabi Ayub, berbeda salawat kepada Nabi Nuh, bahkan berbeda salawat kepada Nabi Adam maupun yang lainnya daripada Rasul-Rasul. Dikarenakan semua yang terkait dengan Nabi Muhammad SAW semuanya rahmat. Sehingga pantas kalau Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utus engkau wahai Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi sekalian alam semesta. Sehingga di antara rahmat yang Allah berikan melalui Nabi kita Muhammad SAW dan banyak lagi rahmat-rahmat yang lainnya yang dikhususkan dan istimewakan hanya untuk umatnya Nabi Muhammad SAW adalah salawat kepada Nabi Muhammad. Kalau kita melaksanakan sholat, belum tentu sholat kita diterima. Kalau kita melaksanakan haji dan umroh, belum tentu haji dan umroh kita diterima. Kalau kita melaksanakan sedekah, puasa, membantu orang lain, dan lain sebagainya, bahkan berbakti kepada orang tua sekalipun, itu belum tentu diterima dan ada pahalanya. Harus memenuhi syarat-syarat yang mengikat, yang terkait dengan seluk-beluk daripada apa yang kita lakukan, daripada amaliyah tersebut. Tapi kalau salawat Nabi kita Muhammad SAW, maka tanpa syarat secara mutlak akan diterima oleh Allah Ta'ala, asalkan kita termasuk orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Walaupun dalam keadaan riya, walaupun dalam keadaan terang-terangan kita tampakkan kepada manusia, walaupun dalam keadaan terang-terangan kita itu supaya didengar, supaya dikenal, supaya difahami oleh banyak orang bahwasanya kita banyak salawat yang kita baca setiap harinya, setiap minggunya, bahkan setiap bulannya. Tapi tetap Allah Ta'ala akan menerima. Bahkan kalau kita ingin tahu apa yang dilakukan oleh Allah Ta'ala sekarang maupun nanti, begitu pula tadi, maka jelas Allah Ta'ala sudah menjawabnya dalam firman-Nya dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah SWT dan malaikatnya semuanya berselawat kepada Nabi Muhammad, pakai kalimat fi'il mudhari yang artinya senantiasa, berkesinambungan, terus menerus membaca dan mengaturkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang berarti salawat itu daripada Allah Ta'ala merupakan ta'dim, tasyrif, memuliakan Nabi Muhammad, mengagungkan Nabi Muhammad melebihi daripada nabi-nabi yang lainnya. Sedangkan daripada malaikat adalah permintaan rahmat untuk Nabi Muhammad SAW. Dan jikalau kita yang menyampaikan salawat tersebut kepada Nabi Muhammad, maka artinya itu adalah doa untuk kita. Sehingga salawat kita kepada Nabi Muhammad bukan menguntungkan Nabi Muhammad, tapi kita yang untung dengan kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk yang menjadi ahli salawat. Dan berapa banyak para aulia mendapatkan bagian yang terbesar daripada salawat ini, di mana salawat itu banyak faedah dan fungsinya, diantaranya adalah menyampaikan kita kepada Allah, karena amalia yang pasti diterima. Di antaranya adalah menjadikan kita itu termasuk yang mendapatkan ilmu yang tidak diketahui sebelumnya. Kita lihat bagaimana seorang alim yang kita kenal dengan Syekh Sulaiman Al-Jazuli, yang begitu kita sebut namanya maka pasti kita akan
mengenalnya, karena dialah yang menciptakan, dialah yang menggubah, dialah yang membuat, dialah yang merencanakan dan menuliskan salawat dalailul khairat. Di mana beliau sebelumnya adalah seorang yang alim, seorang sufi, seorang mufassir, seorang muhaddis. Tapi beliau ini setelah membuat dan menulis dalailul khairat, maka semua tafsirnya, semua hadisnya, semua keilmuannya itu seakan-akan terpendam dan kalah dari terkenalnya sholawatnya dan juga terkenalnya kitab dalailul khairat yang dikarangnya atau dibuatnya itu. Sedangkan asal mulanya adalah beliau yang alim itu suatu waktu di sela-sela beliau menulis kitabnya yang terkait dengan fikih atau hadis maupun yang kajian-kajian ilmu yang lainnya, maka tibalah saatnya untuk dia melaksanakan sholat 5 waktu. Kemudian beliau pergi ke belakang rumah untuk mencari air untuk berwudu. Dia pergi ke kamar mandi, dia tidak dapatkan. Lalu dia pergi ke belakang rumah ke tempat sumurnya. Ternyata sumurnya itu sudah sedikit airnya, bahkan surut. Maka kemudian dia kerepotan untuk mengambilnya. Dia mencari-cari tali untuk menyambung-nyambung supaya mengambil air tersebut. Tiba-tiba di saat dia itu sedang bekerja keras dan berusaha untuk mendapatkan air itu, dia bertemu dengan seorang anak yang melewati tempat itu. Dan dia berkata, "Wahai orang tua, apa yang kamu inginkan?" "Dan aku berusaha untuk mengambil air karena ini adalah waktunya sholat, waktunya aku untuk melaksanakan sholat." "Apakah kamu adalah Syekh Sulaiman Al-Jazuli?" "Gal, iya." "Syekh Sulaiman Al-Jazuli yang alim itu?" "Iya, aku." "Syekh Sulaiman Al-Jazuli yang ahli hadis itu?" "Gal, iya, aku." "Syekh Sulaiman Al-Jazuli yang ahli tafsir itu?" "Gal, iya, aku." Sangat mengherankan, seorang yang alim dalam ilmu tafsir, dalam ilmu hadis, tapi ternyata hanya untuk mencari air saja dia dalam keadaan kesulitan. Terus apa maksudmu? Kalau hanya sekedar untuk mengambil air, itu mudah saja, tanpa kamu itu berusaha seperti yang kamu lakukan itu. Ikutlah bersama aku. Akhirnya dibawa mendekat kepada sumur, kemudian dia itu meludah. Begitu air ludahnya itu sampai ke dasar sumur, tiba-tiba air itu meluber. Tambah banyak sampai air itu keluar, sampai ke permukaan sumur, sehingga dengan mudahnya Sayyidina Sulaiman Al-Jazuli itu mengambil airnya. Melihat karomah daripada anak kecil tersebut, dia heran. Apa yang kamu lakukan sehingga kau mendapatkan makom yang seperti ini, derajat yang sangat tinggi seperti ini? Maka dijawab olehnya bahwasanya saya mendapatkan karomah semacam ini karena saya tidak tidur kecuali setelah berselawat sebanyak 10.000 kali. Nah, ini contohnya. Contohnya seseorang itu mendapatkan makom yang tinggi dengan berkat salawat. Begitu pula kalau kita melihat ya karomah-karomah para wali yang lainnya, yang oleh karenanya Habib Rahman As-Segaf, yaitu datuk daripada kalangan semua habaib dari bangsa As-Segaf, Habib Abdurrahman As-Segaf, Abdurrahman bin Muhammad Maludawileh bin Ali bin Alwi bin Faqih Mugaddam. Nah, beliau itu berkata bahwasanya membaca salawat ke Nabi SAW adalah guru bagi yang tidak punya guru. Sekarang kita sulit untuk mendapatkan seorang guru yang mursyid, yang bisa menyampaikan kita kepada Allah SWT. Sehingga dengan memperbanyak salawat kepada Nabi SAW, maka itu akan menjadikan kita seakan-akan diawasi, seakan-akan dibina, seakan-akan dididik oleh seorang guru. Dan itu benar-benar banyak para wali Allah yang dia itu mendapatkan makom yang tinggi itu berkatnya salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Di antaranya adalah Sayyidina Ahmad bin Muhammad Bajuhdub. Dia adalah seorang wali yang sangat luar biasa, makomnya sangat tinggi, sampai-sampai Al-Habib Ali Habsyi Sayyidul Maulid yang mengarang kitab Sibtud Durar, beliau katakan kalau ada seorang wali yang masuk ke Masjid Ba'alawi, maka wali tersebut tetap mendapatkan kemuliaan dengan sholat dan masuk ke dalam Masjid Ba'alawi, kecuali satu orang. Nah, dia mengatakan 2 orang. Nah, di antaranya adalah Ahmad Bajuhdub ini. Dia adalah imam daripada Masjid Ba'alawi. Maka dia Masjid Ba'alawi yang mendapatkan kemuliaan dengannya. Itu pula Al-Habib Hamid bin Umar Al-Bin Hamid. Nah, apa yang dilakukan oleh beliau dan apa yang terjadi pada beliau?
Ketika beliau itu berumur 9 tahun, tiba-tiba datang kepada ayahnya. Dan dia berkata kepadanya, "Ayah, izinkan aku untuk berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW." Sehingga seorang ayah ditanya dan dimintai izin semacam ini ada sesuatu yang sangat aneh. Maka kemudian ayahnya berkata begini, "Aku tidak akan menjawab pertanyaanmu dan permintaan izinmu kecuali setelah aku bermusyawarah dulu dengan guruku." Maka kemudian pergilah dia cepat-cepat, dengan segera dia pergi ke tempat gurunya dan dia bertanya, "Hari ini anakku telah berbuat sesuatu dan menanyakan sesuatu serta menyatakan sesuatu serta meminta suatu izin yang sulit untuk aku terima. Permintaan tersebut, pernyataan tersebut keluar daripada seorang anak yang masih berumur 9 tahun itu. Apa yang ditanya? Apa yang diminta? Ia minta izin supaya ia berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Sehingga kata gurunya, tanyakan kepadanya. Kalau seumpama dia mata demikian karena disuruh orang lain atau karena meniru orang lain, jangan kau izinkan. Tapi kalau dia mengatakan tidak ada yang menyuruh dan tidak meniru siapapun, izinkan. Berarti itu langsung daripada Nabi Muhammad SAW. Maka ketika dia pulang, dia berjumpa dengan anaknya tersebut dan dia tanya, "Nak, kamu itu meminta izin semacam itu karena meniru orang lain berkata seperti itu kepada ayahnya atau karena diperintah oleh orang lain?" Maka dia jawab, "Tidak ayah, aku tidak meniru orang lain dan tidak disuruh orang lain. Kalau begitu aku izinkan." Maka mulai saat itu kata Habib Ali Habsyi Sayyidul Maulid, maka dia termasuk orang yang bertemu langsung dan dengan Nabi SAW dalam keadaan yaqadhah, bukan dalam keadaan tidur, tapi dalam keadaan terjaga. Sehingga kata Habib Ali Habsyi, dia mengatur kapan dia tidur, tidurnya di mana, makannya apa yang boleh dimakan, apa yang tidak boleh dimakan, aktivitasnya semuanya itu diatur oleh Nabi Muhammad SAW. Dan beliaulah yang berumur sampai 80 tahun lebih, tapi tidak pernah sekalipun mandi besar. Kenapa? Karena seumur hidupnya dia tidak pernah ihtilam, dan seumur hidupnya dia tidak pernah kawin. Sehingga ketika ditanya, "Kenapa kau tidak kawin? Kenapa kau tidak pernah mandi besar?" Apa jawaban beliau? Beliau katakan, kalau orang sudah mendapatkan kenikmatan dan kelezatan dunia, maka tidak ada kelezatan dunia apapun yang bisa mengalahkannya. Jadi masukkan dengan kelezatan dunia di sini adalah melihat Nabi SAW langsung secara terjaga. Nah ini semuanya berkat apa? Karena beliau tidak tidur kecuali setelah membaca salawat sebanyak 10.000 kali. Coba lihat, umur 9 tahun udah ke makom yang tinggi. Karena apa? Orang tuanya mendidiknya untuk membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Oleh karenanya, kalau boleh kita amati dan kita cermati ya, salawat Nabi SAW itu adalah sesuatu ucapan dan amalia yang sangat mudah, praktis. Kita baca sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mudah sekali gitu ya. Tapi kenapa sulit untuk kita lakukan? Kenapa sulit untuk kita kerjakan? Kenapa sangat sulit sekali untuk kita mudawamah atau continue kita membacanya? Tidak ada lain jawabannya, karena masih ada setan. Nah, setan itulah yang mencegah kita itu untuk berselawat kepada Nabi SAW. Kita lihat kan bagaimana video yang viral baru-baru ini, di mana ada seorang ibu yang masih muda, dia punya anak 12, ya semuanya hafal Quran, semuanya hufat Quran, semuanya hafid Quran. Itu kan luar biasa. Sehingga ketika ditanya oleh seorang presenter TV, bagaimana dia itu mendidiknya, bagaimana dia itu membinanya, sehingga kemudian anaknya 12 itu semuanya hafal Quran. Maka dia katakan bahwasanya, aku tidak izinkan dan tidak perbolehkan mereka itu untuk pegang HP. Aku tidak perbolehkan mereka itu untuk melihat televisi. Dan aku tanamkan di dalam diri mereka untuk cinta kepada Nabi Muhammad dan cinta kepada Al-Quran. Sehingga mencintai Nabi Muhammad SAW adalah dengan berselawat. Oleh karena tema ini tepat. Kalau kita cinta kepada Muhammad, banyak baca selawat. Maka kemudian beliau katakan, aku tidak beraktivitas apapun terkait dengan mereka, baik di saat mereka itu dalam kandunganku, ataupun di saat aku memasakkan makanan untuk mereka, baik memasakkan minuman maupun makanan, kecuali pasti aku awali dahulu dengan berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, oleh karena itu, maka di sini sangat penting sekali ya untuk seorang ibu ya atau calon ibu untuk memperbanyak selawat. Jadi selawat kalau kita baca itu pasti dan dipastikan diterima oleh Allah Ta'ala, asalkan kita meninggal dalam keadaan seorang muslim, dalam keadaan beriman pada Allah Ta'ala, itu pasti diterima. Nah, coba lihat bagaimana berkahnya. Apa sih yang mencegah kita untuk sambil masak baca sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian sambil kita itu
mengaduk minuman, sambil kita membuat susu buat anak, sambil kita baca salat Nabi Muhammad SAW, itu kan mudah. Tapi kenapa kok sulit untuk kita lakukan? Tidak ada lain kecuali karena seorang iblis yang Allah ciptakan memang ujian untuk kita, serta kroni-kroninya, di mana Nabi SAW itu pernah didatangi oleh iblis, dan iblis itu datang kepada Muhammad dan berkata, aku wahai Muhammad datang kepada kamu dalam keadaan terpaksa. Maka kemudian Nabi SAW bertanya, kenapa engkau katakan demikian? Beliau, karena aku dipaksa oleh Allah Ta'ala untuk datang padamu dan menjawab setiap pertanyaanmu. Kalau seandainya aku berbohong di dalam menjawab pertanyaanmu, maka niscaya Allah akan menggagalkan dan mengurungkan semua yang dijanjikan untukku. Di antaranya adalah hidup sampai akhir hari kiamat. Di antaranya adalah ikut serta di dalam apa yang dilakukan daripada aktivitas-aktivitas manusia. Nah, seperti makan, begitu pula tidur, begitu pula berhubungan badan dengan istrinya, itu semuanya itu dijanjikan Allah Ta'ala mereka wasyarikum fil amwali wal aulad. Nah itu, syarikum fil amwali wal aulad. Jadi ikut sertalah dengan bersama mereka di dalam membuat anak atau menciptakan anak atau melahirkan anak atau meletakkan benih. Berarti apa? Kalau kita tidak membaca bismillah sebagaimana diajarkan Nabi SAW, maka setan itu juga ikut bersetubuh dengan kita, dengan istri kita itu. Nah itu janji Allah Ta'ala untuk mereka. Begitu pula makannya juga makan bersama kita. Mereka tinggal di rumah juga bersama kita, kalau kita tidak mengikuti sunnah dan sopan santun yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karena itu, maka di sini pentingnya kita itu selain berselawat juga kita menghidupkan sunnah-sunnahnya Nabi, karena semua sunnah-sunnahnya Nabi itu kembali manfaatnya kepada kita sendiri. Nah, subhanallah, di antara yang disampaikan oleh iblis kepada Nabi Muhammad SAW setelah Nabi SAW menyatakan angan-angannya, cita-citanya terkait dengan umatnya, maka beliau tertawa terbahak-bahak di depan Nabi Muhammad. Dan dia berkata, wahai Muhammad, ketahuilah, selama aku masih hidup, maka selama itu pula aku tidak akan biarkan mereka umatku untuk melaksanakan satu kebaikan pun. Dan dalam Al-Quran telah diabadikan Allah Ta'ala sebagai peringatan untuk kita. Jangan sampai kita lupa, jangan sampai kita lalai. Di mana iblis itu berkata, wa izzatika la aghwiyannahum ajmain, demi kemuliaanmu aku akan jurumuskan mereka semuanya, dan tidak akan aku biarkan mereka itu untuk melakukan satu kebaikan pun. Nah, jadi oleh karenanya, jadi kita sulit sekali membaca salawat kepada Nabi SAW. Oleh karenanya, jadi kalau seumpama kita itu supaya tidak sulit membaca salawat Nabi SAW, kita harus bikin jadwal yang mengikat. Jadi misalnya apa? Setiap pagi habis sholat subuh kita baca salawat sampai 1000 kali. Nah, 1000 kali itu kalau baca salawat ya, mungkin hanya setengah jam saja udah selesai 1000 itu. Jadi kalau 1 jam 2000 kita bisa baca salawat. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Itu paling pendeknya salawat Nabi. Nah, karena memang salawat itu nggak boleh dipisah antara salawat dengan salam, kecuali kalau seumpama warid dari Nabi, kecuali kalau seumpama kita berada di dalam makamnya Nabi, itu boleh. Kecuali kalau seumpama di dalam tulisan saja, itu tidak apa-apa. Tapi kalau seumpama dalam ucapan, bukan warid, bukan di depan makam Nabi, dan bukan tulisan, maka hukumnya makruh. Kita bedakan antara salawat kepada dan salam. Nah, begitu pula antara salawat kepada Nabi dan keluarga Nabi, itu juga hukumnya makruh. Kata Nabi SAW, la tusallu alayya salatal batra. Janganlah kalian itu berselawat kepadaku dengan salawat yang terputus. Maka ditanya oleh sahabat Nabi, apa salat batra itu? Yaitu membaca salawat kepadaku, tapi kalian tidak membaca salawat kepada keluargaku. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kemudian di antara fungsi dan rahmat yang terbendung, yang tersirat di dalam salawat Nabi SAW itu adalah dengan kita membaca salawat, maka akan menyebabkan kita itu mendapatkan ilmu yang banyak yang tidak bisa didapatkan dengan belajar biasa gitu. Memberkati, bahkan coba lihat guru-guru kita berwasiat kepada kita, kalau kita membeli kitab baru, kalau kita membeli buku baru, kalau kita mempunyai barang baru, tulis itu salawat kepada Nabi. Kenapa? Selama salawat itu masih tertancap dan tertulis di dalam kitab itu, di dalam buku itu, maka selama itu pula Allah Ta'ala akan memintakan ampun untuk kita. Nah, itu kan luar biasa. Nah, jadi itu semuanya berkat salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan diceritakan, ada sebuah cerita yang untuk motivasi kita ya, untuk kita banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena salawat itu, kalau kita banyak membacanya, ya, di antara fungsinya itu adalah mengampunkan dosa-dosa kita, menaikkan derajat kita,
Bahkan kalau kita berselawat, maka Allah Ta'ala akan menyebut nama kita. Jadi akan merahmati kita. Menyebut dengan rahmat berarti gitu. Memandang berarti dengan rahmat. Menyebut juga dengan rahmat berarti. Artinya rahmat itu adalah yang kita perlukan semuanya. Dari mulai keinginan kita, angan-angan kita, dari mulai kebahagiaan, keamanan, kesejahteraan, kesentosaan, semua itu terkait dengan rahmat. Nah, maka kalau kita banyak bersolat kepada Nabi SAW, maka niscaya Allah akan mencurahkan rahmat yang kepada kita. Kita mengenal seorang wali besar yang namanya Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh adalah seorang ahli tafsir, seorang alim yang tidak ada duanya pada zamannya. Tidak ada duanya pada zamannya. Dia adalah seorang alim yang dia itu mendapatkan keilmuan itu bukan dengan belajar, bukan dengan cara yang biasa. Tapi dia menjadi orang alim dengan cara yang sangat luar biasa. Tapi lihat bagaimana awalnya ya, semuanya itu ada awalnya. Jadi bukan hanya karena sholawat saja, tapi sholawat itu adalah sebagai pendamping dan pengiring yang paling kuat. Oleh karenanya kalau kita ingin mendapatkan keberkahan dalam segala hal, maka harus diiringi dengan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, bahkan doa kita kalau diawali dengan sholawat dan diakhiri dengan sholawat, kata ulama, maka mustahil Allah Ta'ala itu akan menerima cuma awalnya dan akhirnya, tapi yang di tengah-tengah antara sholawat itu juga diterima oleh Allah SWT. Nah, itu yang diajarkan oleh para ulama untuk setiap kita berdoa, baca hamdalah, kemudian sholawat kepada Nabi Muhammad, lalu kemudian baca sholawat pada akhirnya dan ditutup dengan hamdalah. Nah, itu yang diajarkan supaya doa di antara keduanya itu diterima oleh Allah SWT. Nah, subhanallah, Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh ini adalah seorang yang ahli ibadah, akhlak yang baik. Tapi yang lebih daripada itu, yang menyampaikan dia itu makom yang sangat tinggi, itu adalah karena dia itu ada seorang anak yang berbakti pada orang tua, di mana ayahnya sudah meninggal semenjak kecil, sehingga tinggallah dia bersama ibunya. Dan masalahnya ibunya itu dalam keadaan lumpuh, dia terkena penyakit, dia tidak bisa jalan. Nah, sehingga apa? Beliaulah yang merawatnya, beliau memasakkan masakan untuknya, beliau memandikannya, beliau yang memakaikan baju untuknya dan sebagainya. Sehingga cita-citanya untuk menjadi orang alim itu tercegah dan terhalang. Untuk supaya menjadi seorang yang alim, yang mengamalkan dengan ilmunya, supaya dia mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah itu. Akhirnya apa yang dilakukannya? Subhanallah, ketika beliau itu sudah ditinggal oleh ibunya, ternyata umurnya 40 tahun, sudah tua. Ketika berumur 40 tahun umurnya, maka dia katakan, aku masih bercita-cita untuk menjadi seorang alim, tapi nggak mungkin lagi, karena dia nggak bisa nulis saja, nggak bisa, membaca nggak bisa, nulis nggak bisa, membaca nggak bisa, ya. Maka dia katakan, aku akan menjadi orang alim, tapi dengan cara yang singkat, bukan dengan cara yang seperti biasanya gitu. Baca Iqra dulu ya, kemudian baca Quran terbata-bata, lalu kemudian baca yang dengan lancar, baru menghafalnya dan sebagainya. Itu kalau semua itu dilaksanakan dari semenjak dia itu berumur 40 tahun, maka niscaya dia itu akan ditertawakan gitu. Sehingga dia akan mencari tapi dengan cara yang singkat. Dan berkat doa ibunya, setelah dia sekian lama 40 tahun namanya merawat ibunya, maka ibunya sebelum meninggal dunia dia berdoa kepada Allah. Nah, inilah makanya dikatakan oleh Nabi SAW, doaul afdal min doa mi'at wali. Doanya ibu itu lebih afdal daripada doanya 100 wali. Beruntung yang masih punya ibu, ya. Gunakan kesempatan, karena ibu itu adalah keutamaannya, kemuliaannya, kebaikannya, dan sebab utama untuk mendekatkan diri kita kepada Allah itu adalah 3 kali lipat di atas ayah. Sebagaimana Nabi SAW bersabda kepada seorang sahabat yang bertanya, kepada siapa aku berbuat baik di antara kedua orang tuaku? Maka kemudian Nabi SAW menjawabnya, ummuka, summa ummuka, summa ummuka, summa abu. Nah, jadi 3 kali lipatnya ayah, gitu ya. Nah, begitu pula untuk menyampaikan kita kepada Allah Ta'ala itu seperti itu juga. Banyak para ulama yang mendapatkan makom yang tinggi itu berkat ibu dan berkat melayani serta berbakti kepada seorang ibu. Nah, ini beliau Nabi SAW bersabda, doaul afdal min doa mi'at wali. Doa satu ibu itu lebih afdal daripada doa 100 wali. Bayangkan.
Jadi doa satu orang wanita itu lebih afdal daripada doa 100 wali. Oleh karena gunakan kesempatan, yang masih punya ibu gunakan kesempatan. Bahkan kalau sudah ibu kita meninggal dunia, ada sebuah seruan di atas sana yang didengar oleh semua makhluknya kecuali manusia, dan itu merupakan sebuah ujian untuknya. Apa itu seruannya? Seruannya berkata begini: telah meninggal ibumu, yang karenanya aku mudahkan kau mendapatkan rezekimu. Telah meninggal ibumu, yang karenanya aku mudahkan kau mendapatkan makam tinggi di sisiku. Telah meninggal ibumu, yang karenanya aku mudahkan kau untuk melebur dosa-dosamu. Telah meninggal ibumu, yang karenanya aku mudahkan kau untuk mendapatkan pahala yang banyak di sisiku. Sekarang dia sudah tidak ada lagi, maka carilah dengan susah payah. Nah, subhanallah, ibunya berdoa, ya Allah, sampaikan cita-cita daripada anakku Abdul Aziz. Subhanallah, begitu selesai 7 hari selamatan ibunya meninggal dunia, maka dia kemudian mencari seorang guru yang bisa menyampaikannya kepada Allah dalam waktu yang singkat. Dia cari dari satu kota ke kota yang lainnya, sampai suatu waktu dia itu ketika melaksanakan sholat tahajud, dia mendengar suatu hatif. Hatif itu adalah suara tanpa ada sosoknya, di mana suara itu berkata begini: kalau engkau mau yang menjadi gurumu adalah Nabi Muhammad SAW langsung, maka bacalah doa ini. Apa isi doanya? Doanya, saya dari mulai pertama kali saya mendengar cerita ini, saya sudah menghafalnya. Sampai sekarang pun masih menghafalnya. Tapi belum tentu kita bisa mempraktekannya. Kenapa? Karena dibacanya itu sebanyak 70.000 kali. Nah, coba lihat. Kadang-kadang kita ini karena hawa nafsu kita yang mengikat ya. Sehingga kadang-kadang begitu kita itu melihat angkanya 70.000 kali, hanya kita nggak mau. Jadi seakan-akan bermimpi Nabi SAW itu adalah sesuatu yang mudah, sesuatu yang murah, mahal. Bagaimana Nabi SAW mengatakan, ala inna sil'atullah ghaliyah, ala inna sil'atullah ghaliyah, ala inna sil'atullah ghaliyah, ala wahiyal jannah. Ketahuilah bahwasanya barang yang dijanjikan Allah Ta'ala, dengan kalian tuh sabar sholat 5 waktu, dan kalian tuh sabar berbakti pada orang tua, dan kalian tuh sabar tidak berbohong, dan kalian tuh sabar untuk melaksanakan apapun yang diperintah dalam syariat ini, itu mahal. Apa itu barang yang dijanjikan Allah Ta'ala dengan semua amalia kita? Dia adalah surga. Kalau itu cuma surga, bagaimana dengan Nabi Muhammad yang lebih nikmat daripada surga? Sebenarnya dikatakan oleh para aulia, kalau seumpama masuk surga itu tidak ada Nabi Muhammad di dalamnya, maka bukan sebuah kenikmatan yang kami rasakan. Dari saking nikmatnya nikmat yang ada dalam surga itu melihat Allah dan melihat wajah Nabi Muhammad SAW. Nah, oleh karena itu maka tidak mudah untuk bermimpi Nabi Muhammad, melihat Nabi Muhammad, mendekat kepada Muhammad, tidak mudah. Ya. Coba lihat bagaimana dikatakan, kalau seumpama kamu mau guru kamu itu langsung daripada Nabi Muhammad SAW yang mengajarimu, maka bacalah doa ini. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka bihaqi Muhammad wa ali Muhammad an tajma'a baini wa baina Muhammad fid dunya qabla al-akhirah. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan berkat Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad untuk engkau kumpulkan aku bersama Muhammad di dunia sebelum di akhirat nanti. Dibaca sebanyak 70.000 kali. Subhanallah, berkat sholawat yang beliau baca setiap harinya itu ribuan kali, bahkan 10.000 kali dari semenjak beliau merawat ibunya, dan berkat bakti para orang tuanya, akhirnya setelah beliau itu membaca doa ini yang diberikan oleh hatif tersebut, ketika suatu waktu beliau itu melaksanakan sholat tahajud, tiba-tiba Nabi SAW langsung datang. Bukan dalam tidurnya, bukan, dalam keadaan terjaga. Lalu kemudian Nabi SAW berkata kepadanya, Abdul Aziz, bukalah mulutmu. Hanya diludahi oleh Nabi SAW mulutnya. Subhanallah, yang tadinya nggak bisa nulis jadi bisa nulis, yang tadinya nggak bisa baca jadi bisa baca. Bahkan beliau itu menjadi seorang mufassir yang ulung. Suatu waktu di antara manaqibnya, kata beliau, kata ulama, beliau itu pernah menafsirkan kalimat basmalah saja, Bismillahirrahmanirrahim. Itu 3 hari 3 malam belum rampung juga, belum selesai juga. Nah, itu jadi ilmu yang luas, ilmu laduni. Berkat apa dia dapatkan? Berkat salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, begitu pula para aulia yang lainnya ya. Nah, mereka itu banyak yang mendapatkan makom yang tinggi itu berkat membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya, salawat kepada Nabi SAW adalah sebuah teori kehidupan yang nyata. Apa itu? Man ahabba idza ahabba syai'an aktsara min dzikrih. Jika seseorang itu cinta kepada sesuatu, maka dia itu akan banyak dan sering menyebut orang yang dicintainya. Cinta kepada Nabi Muhammad berarti kita bersalawat kepada Nabi Muhammad. Ungkapan cinta kepada Muhammad adalah kita mengucapkan salawat sebanyak-banyak kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, oleh karena itu, salawat kepada Nabi Muhammad SAW merupakan
Solawat yang banyak diberikan kepada para aulia, diantaranya adalah solawat yang akan kami ijazahkan, yaitu solawat Busyra nanti ya, seperti yang terjadi pada Sayyidina Al-Habib Soleh Al-Hamid Tanggul, yang sangat terkenal itu solawatnya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dzunub wa tuslih bil qulub wa talinu biha su'ub jadi itu salawat itu awal mulanya itu terjadi ya, asal mulanya itu karena Habib Soleh ini kan seorang wali ya, seorang yang mukhlis ya, seorang ahli ibadah, seorang yang bersih hati. Tiba-tiba datang satu orang yang dia itu mengadukan terkait dengan keluarganya, suaminya itu dituduh membunuh orang padahal dia tidak melakukannya, tapi di tempat kejadian ya itu tidak ada orang kecuali dia, sehingga dia yang difitnah sampai akhirnya disidang, dan persidangan dia kalah, dan persidangan dia harus tetap dia itu harus mengakuinya karena dia tidak punya saksi, sedangkan dia berada di tempat kejadian. Akhirnya dia datang pada Habib Soleh, Habib Soleh gimana gitu, suamiku tidak bersalah, dia tidak melakukannya, tapi dia dituduh dan sebagainya. Bagaimana engkau harus mendoakan gitu. Ya insya Allah saya doakan, dia bilang, tapi saya tidak menjamin gitu ya. Pokoknya saya nggak mau tahu. Engkau harus mendoakan supaya suamiku bagaimana caranya supaya lepas daripada tuduhan itu karena dia tidak melakukannya. Akhirnya karena Habib Soleh kesian, dia ngerengek terus menangis dan sebagainya. Akhirnya baik, kalau begitu saya jamin, udah kau pulang, insya Allah dia tidak akan dipenjara dan tidak akan divonis mati juga karena dia itu membunuh dengan sengaja. Akhirnya subhanallah pada malam harinya setelah orang itu pulang dia menyesal, Habib Soleh ini. Kenapa dia menyesal? Karena bagaimana orang seperti dia kemudian menjamin, di mana dia itu belum tentu dia itu bisa menyelamatkannya, belum tentu dia itu syafaatnya bisa diterima oleh Allah Ta'ala. Itu luar biasa kan. Jadi seorang seperti Habib Soleh yang berkhulwah sampai puluhan tahun namanya, dia seorang yang tidak pernah membicarakan orang lain, bersih hatinya, tapi lihat bagaimana dia itu tawaduknya. Sampai kemudian pada malam harinya ada riwayat dia bertemu dengan Nabi Allah Khidir alaihissalam dan diajarkan salawat itu. Itu salawat Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliq bihal usub wa talinu bihal sub wa ala alihi washabihi wa man ilaihi mansub. Itu kalau dibaca itu insyaallah setiap hari kabul hajat kita. Membacanya berapa kali? Silakan. Boleh 11 kali, boleh 41 kali, boleh sampai 101. Maksimalnya 101, paling sedikitnya 11 kali, tengah-tengahnya 41 kali. Itu kalau kita baca itu akan kabul hajatnya. Itu diantara sholawat-sholawat yang diajarkan itu seperti itu. Itu pula sholawat tibil qulub ya. Itu semuanya sholawat-sholawat yang diberikan oleh kepada para wali itu melalui para nabi, baik itu nabi langsung atau nabi Khidir dan sebagainya. Dan termasuk sholawat al-busyra ya. Sholawat al-busyra itu sholawat itu langsung daripada Nabi Muhammad SAW melalui mimpi ya, yang diberikan oleh salah satu daripada putra Abbas saya Habib Hasan Baharun, di mana diimpikan pada tahun 2016, tepatnya pada malam 10 Muharram. Dia bermimpi, diajari sholawat tersebut, ditalkin oleh Nabi SAW. Begitu dia bangun langsung hafal. Kata Nabi SAW kepada yang bermimpi itu, yang baca sholawat ini sebanyak 41 kali habis sholat subuh, sama seperti khasiatnya baca Yasin sebanyak 41 kali. Dalam mengabulkan hajat, mudahkan urusan, melampaukan segala kesulitan, dan menghindari serta menjauhi segala hal yang mengkhawatirkan dan yang menakutkan. Ini sangat mujarab. Jadi kalau kita itu mau bermimpi Nabi SAW itu baca salawat ini, insya Allah tinggal diniati saja, insya Allah kita akan bermimpi Nabi Muhammad SAW. Kemudian banyak khasiat-khasiat daripada salawat ini, diantaranya ada satu orang yang datang kepada Al-Fakir, dia itu mengadukan terkait dengan penyakitnya, yaitu semoga kita semua tidak terkena dengan penyakit tersebut ya. Penyakitnya itu adalah impoten gitu ya. Alhamdulillah sudah 2 tahun dia itu mengalaminya. Akhirnya dia datang kepada saya suruh baca salawat Al-Busyra itu. Subhanallah, begitu dia baca salawat Al-Busyra tersebut, selama seminggu datang kepada saya bawa 2 kresek hadiah. Dia bilang, alhamdulillah Bib, berkat salawat Busyra sudah on lagi. Siapa tahu ya, antum-antum yang punya hajat semuanya baca salawat. Nanti di akhir sesi ini kita akan ijazahkan kepada antum semuanya. Kesimpulannya,
bahwasanya salawat kepada Nabi Muhammad SAW merupakan sebab yang paling utama untuk kita mendekat kepada Nabi Muhammad. Dan mendekat kepada Nabi Muhammad adalah sebab utama untuk kita mendapatkan kebahagiaan di dunia sampai di akhirat. Semua kebahagiaan, semua rahmat, semua anugerah Allah turunkan melalui Nabi Muhammad. Sehingga kalau sudah kita dekat pada Muhammad, maka semuanya akan diberikan Allah Ta'ala. Dan yang demikian itu bermuara dan bersumber daripada hadis Nabi yang berbunyi, akrabukum minni majlisan yaumal qiyamah aksarukum alaiya sholatan. Yang paling dekat kedudukannya kepadaku adalah orang yang paling banyak salawat kepadaku. Oleh karenanya perbanyak salawat. Dan memperbanyak salawat itu, kata ulama, paling sedikitnya perbanyak itu adalah 313. Kalau bisa lebih. Jadi kalau kita baca 1000 saja cuma setengah jam, apalagi cuma 2000 berarti kan cuma 1 jam gitu ya. Banyak para aulia itu yang membaca salawat itu sampai seharian penuh, waktunya semua dihabiskan untuk salawat. Bahkan pernah ada seorang sahabat Nabi datang kepada Nabi, ya Rasulullah, setelah aku mendengar keutamaan membaca salawat kepadamu, maka menurutmu berapa aku jadikan waktu untuk bersalawat kepadamu? Kata Nabi Muhammad, terserah kamu. Apakah sepertiga daripada waktuku? Terserah kamu, kata Nabi SAW. Itu baik, tapi kalau ditambah lebih baik. Kalau begitu, aku jadikan separuh daripada waktuku untuk bersalawat kepada kamu. Kata Nabi Muhammad, itu baik, tapi kalau ditambah lebih baik. Kalau begitu aku jadikan semua waktuku untuk bersalawat kepadamu ya Rasulullah. Maka kata Nabi SAW, izan tukfa hammuk wa yukfar dzambuk. Kalau begitu semua urusanmu akan dipenuhi oleh Allah Ta'ala dan akan diampuni dosa-dosamu. Oleh karenanya kalau kita mau hidup enak, bahagia, tenang, aman, sejahtera, maka perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan paling sedikitnya salawat adalah 313. Jadi ayo sama-sama kita itu ikat waktu kita dengan jadwal yang mengikat. Pokoknya setiap hari kita baca misalnya 1111 atau 2211 misalnya, atau berapapun yang pasti, tapi harus istiqomah kontinu. Insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan daripada salawat tersebut. Sekarang silakan, mungkin cukup dari saya. Kalau ada sesi tanya silakan ditanyakan. Alhamdulillah, demikianlah materi yang disampaikan oleh guru kita Dr. Al-Habib Segap bin Hasan Baharun SHI MHI. Kami mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas berkenannya memberikan materinya. Mudah-mudahan ini dapat menambah rasa cinta dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik hadirin, selanjutnya memasuki sesi tanya jawab kepada para audiens yang berada di Google Meet. Kami persilahkan untuk mengirimkan emoticon tangannya. Untuk yang ingin bertanya, kami berikan kesempatan 2 orang terlebih dahulu. Silahkan. Baik, yang pertama dari saudara Fikri Anhar. Silahkan nyalakan mikrofonnya. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Habib. Semoga Allah selalu memberikan Habib kesehatan dan kemudahan atas segala urusan Habib, dan diberkahi umur dan rezekinya Habib. Amin. Amin. Nama saya Fikri Anhar, dipanggil Fikri. Langsung saja mohon izin bertanya Habib. Saya ingin bertanya, apakah suatu amalan dikatakan tidak istiqomah apabila ada sehari atau ada waktu yang terulur dalam mengamalkan amalan tersebut. Nah, misalkan kita mengamalkan sholawat, misalkan yang seperti di misalkan sholawat busyra, kita amalkan yang itunya tadi kita laksanakan ba'da subuh, terus kita ada sehari yang tidak mengamalkan, atau sholawat tersebut kita amalkan ke malam harinya. Apakah amalan tersebut ini disebut dengan amalan yang tidak istiqomah? Itu saja yang dapat saya tanyakan Habib, mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami persilahkan kepada Habib untuk menjawab pertanyaan dari penanya tadi, Bib. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam terhadap salam yang diucapkan tadi. Pertanyaan sangat bagus ya dan mewakili. Jadi apa yang ditanyakan oleh beliau itu patut untuk kiranya untuk kita pertimbangkan dan kita tahu dengan jawabannya. Dan itu penting. Jadi istiqomah itu adalah seseorang yang melazimi suatu zikir atau suatu amalan. Jikalau suatu waktu ada uzur yaitu meninggalkannya, maka digodok istiqomah masih. Jadi seperti yang ditanyakan tadi, berarti ketika dia itu berhalangan, ada suatu kejadian atau alfa atau lupa dan sebagainya, maka kemudian dia tidak membacanya, lalu dia ganti pada waktu yang lainnya. Itu berarti tetap istiqomah. Kalau nggak istiqomah itu kalau semua seminggu baca, seminggu nggak baca. Kalau dia ada hajat dia baca, kalau nggak ada hajat dia nggak baca. Itu nggak istiqomah itu namanya. Tapi kalau seumpama dia itu membacanya terus continue, ya, ada hajat nggak ada hajat tetap dia baca. Kalau seumpama dia itu lupa karena ada sebuah pekerjaan yang banyak, akhirnya dia itu tidak membaca atau lupa, maka kemudian dia itu menggodoknya. Itu termasuk istiqomah. Dan itu bermuara kepada apa disampaikan Nabi Muhammad SAW, khairul amal magollah wadama. Sebaik-baik amal itu adalah sedikit tapi terus. Tapi kalau semua banyak tapi tidak terus, itu masih kalah dengan yang sedikit tapi terus. Itu lebih baik. Oleh karena itu, maka termasuk banyak di antara kita itu yang baca zikir, ya, baca zikir, baca walidul latif, baca rotib haddad, baca rotib atos, baca walid cakran, baca hizib nawawi dan sebagainya. Tapi kenapa kok kami tidak merasakan kebaikannya? Itu sebabnya itu ada 3 hal. Jadi khasiat maupun manfaat, begitu pula kebaikan daripada suatu zikir, ya, itu bisa kita dapatkan dengan 3 hal. Yang pertama, kita harus continue bacanya. Yang kedua, kita harus tahu dengan artinya, ya. Yang ketiga, kita harus paham, ya, bahwasanya ini adalah wasilah, perantara. Dan wasilah itu termasuk al-wasail fi hukmil maqasid. Wasilah itu di dalam hukum tujuannya. Tujuannya itu apa kita membacanya. Jadi tujuannya itu harus karena Allah. Jangan kita baca salawat supaya dimurahkan rezeki kita. Kita baca salawat supaya itu otomatis. Tapi kita baca salawat itu maksud dan tujuan utamanya, ya, niat baca salawat itu apa? Niat baca salawat itu adalah satu, untuk melaksanakan perintahnya Allah. Karena Allah Ta'ala yang memerintahkan, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu. Shollu itu kan berarti kan fi'il amr, berarti perintah kepada kita. Jadi kita laksanakan perintah Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ingin mengadakan hubungan dengan Nabi Muhammad. Karena setiap hari Kamis seperti hari ini, tepatnya 1 minggu amal kita dari mulai Kamis yang lalu sampai sekarang itu ditutup per minggunya. Ada per bulannya, ada per tahunnya. Ketika per minggu itu sebelum ditutup, itu disodorkan dulu kepada Nabi Muhammad. Alangkah senangnya Nabi Muhammad kalau setiap hari itu ada sholawat. Apalagi memang tanpa ditunggu sampai sehari, ya, sampai seminggu, ya, amal kita itu disodorkan kepada Nabi Muhammad. Setiap hari kita bersolawat, setiap saat kita bersolawat itu langsung disampaikan kepada Muhammad. Kata Muhammad bahwasanya Allah menciptakan 2 orang malaikat yang menyampaikan kepadaku setiap ada yang berselawat dengan nama pembacanya dan nama ayahnya bahkan. Jadi Nabi SAW itu akan tahu. Oleh karena kalau semua kita itu baca salawat, kita akan dikenal oleh Nabi Muhammad. Sehingga pantas kalau seumpama Nabi kita Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya, demi Allah, aku sangat tahu dengan nama kalian, bahkan dengan nama orang tua kalian. Kenapa Nabi SAW sampai berani bersumpah untuk mengatakan dan menyatakan bahwa Nabi SAW tahu dengan nama kita? Kenapa? Karena satu, setiap minggu kita disodorkan amal kita kepada Nabi Muhammad. Yang kedua, setiap kita sholawat disampaikan nama kita kepada Nabi Muhammad. Apalagi setiap kita sholat 5 waktu kan pasti ada salam kepada Nabi Muhammad. Itu juga disampaikan kepada Nabi Muhammad. Sehingga Nabi Muhammad bagaimana tidak hafal, bagaimana tidak tahu, setiap hari, setiap saat disampaikan nama kita kepada Muhammad, sehingga beliau sangat tahu. Tapi masalahnya di dalam hadis itu beliau mengatakan, aku sangat tahu dengan nama kalian dan nama orang tua kalian. Tapi tiba-tiba datang seperti
kelebatan ya, seperti awan yang menutupi pandanganku kepada kalian. Nah, takutnya kita termasuk semacam itu. Oleh karena hati-hati, jangan sampai kita termasuk daripada 5 golongan ya. Walaupun kita banyak salawat, kalau kita termasuk 5 golongan, kita tidak akan mendapatkan apapun juga. Artinya tidak akan menjadi sebab kita mendapatkan kebahagiaan, tidak akan menjadi sebab kita mendapatkan rahmat, tidak akan menjadi sebab kita itu akan mendapatkan kasih sayang daripada Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad memerintahkan dan menghindarkan, memperingatkan kita tidak sampai jadi salah satu daripada 5 golongan. Siapa 5 golongan ini? Ini 5 golongan ini walaupun kita baca selawat tidak akan membuahkan hasil untuk kita. Walaupun ada pahalanya tapi tidak membuahkan hasil apa-apa. Apa itu? Yang pertama, orang yang durhaka pada orang tua. Yang kedua, istri yang durhaka pada suaminya. Yang ketiga, mereka yang memutuskan tali silaturahminya. Yang keempat, 2 orang sesama muslim yang saling membenci dan tidak tegur sapa lebih daripada 3 hari 3 malam. Dan yang kelima, mereka yang mengkonsumsi narkoba maupun meminum minuman keras, itu sama sekali tidak akan mendapatkan apapun daripada sholawatnya itu. Artinya walaupun dia dapat pahala, tidak akan menjadi sebab dia dekat pada Allah, dia dekat pada Nabi Muhammad. Jadi semoga kita termasuk yang diterima oleh Allah Ta'ala, dan sholat kita itu menjadi sholawat yang mendekatkan diri kita pada Nabi Muhammad SAW, insyaAllah. Silakan pertanyaan berikutnya. Baik, kepada para audiens yang ingin bertanya lagi dari Google Meet. Baik, dari saudari Naila Khalidah, silahkan nyalakan mikrofonnya dan kameranya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nama saya Naila Khalidah. Saya ingin bertanya tentang penggunaan mahar sholawat nih Bib dalam pernikahan. Nah, jadi kita ketahui bersama kan bahwa mahar itu adalah sesuatu yang bernilai. Sesuatu yang bernilai artinya bisa berupa materi ataupun non materi. Nah, jadi memang sudah banyak di masyarakat kita ini yang menggunakan namanya mahar berupa hafalan surah Ar-Rahman misalnya seperti itu. Nah, cuman dalam penggunaan salat nih saya belum menemui untuk dijadikan mahar. Nah, tetapi saya pernah membaca suatu penelitian itu di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah bahwa ada katanya dalam kitab Sa'adatud Dharaini itu karya Syekh Yusuf Ismail An-Nabhani. Nah, di situ mengatakan ada penggunaan sholawat itu diperbolehkan sebagai mahar. Kemudian dengan merujuk juga bahwa katanya Nabi Adam itu memberikan mahar sholawat kepada Hawa. Nah, jadi yang saya ingin tanyakan nih, Bib, apakah mahar sholawat ini masih bisa dikatakan termasuk dia keutamaan dalam agama Islam dalam melindungi dan memuliakan kaum wanita, Bib? Dan mohon tanggapannya kepada Habib mengenai penggunaan mahar sholawat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kepada Habib untuk menjawab pertanyaan. Jadi banyak di antara masyarakat kita yang awam, mereka itu melakukan sebuah sensasi ya, gitu ya. Sesuatu yang beda sama yang lainnya, atau meniru seperti yang dilakukan oleh Nabi Adam misalnya. Nabi Adam itu ketika akan menyentuh Sayyidatuna Hawa, maka Allah SWT mengatakan, jangan kau sentuh sampai kau bayar maharnya dulu. Memang benar, itu di dalam hadis itu disebutkan, dan maharnya itu diperintahkan Allah SWT untuk baca sholawat kepada Nabi SAW sebanyak 10 kali. Akan tapi dalam syariat para nabi itu beda-beda ya. Syariat Nabi Muhammad dengan syariat Nabi Musa dengan syariat Nabi Isa itu beda-beda. Syariat Nabi Musa itu boleh kawin itu sampai 10 wanita. Syariat Nabi Isa hanya boleh kawin 1 perempuan. Nah, syariat Nabi Muhammad boleh kawin sampai 4 perempuan. Nah, itu berbeda-beda gitu ya. Nah, tapi di antara syariat yang disebutkan dan diajarkan di dalam mazhab Syafi'i terutamanya khususnya, itu tidak boleh seperti yang disampaikan tadi, harus sesuatu yang bernilai, yang berupa harta maupun tidak berupa harta. Tadi disebutkan itu enggak begitu. Tapi harus berupa harta benda yang bernilai gitu. Harus berupa harta benda yang bernilai, artinya bisa dijual belikan gitu. Walaupun sebuah hal yang remeh seperti misalnya maharnya itu sebuah kerupuk atau bakso misalnya, itu bisa ya. Pokoknya bernilai, ada nilainya, ada uangnya gitu. Kalau dinilaikan dengan uang itu ada. Nah, tapi kalau seumpama jasa bentuknya,
mengajari Al-Quran, membaca Al-Quran, baca salawat pada Nabi SAW. Nah itu kalau seumpama tidak ada mahar lain yang disebutkan, maka nggak sah maharnya, tapi sah nikahnya. Karena kalaupun pernikahan itu, akad nikah itu tidak disebutkan mahar, tetap hukumnya sah nikah. Nah begitu pula kalau seumpama sebutan maharnya itu tidak sah, ya, maka nikahnya tetap sah. Nah cuma kalau maharnya itu disebutnya tidak memenuhi syarat atau tidak sah, maka kembali kepada mahar mithil. Gitu. Nah jadi mahar kebanyakan orang seperti dia itu berapa? Itu kewajibannya nanti. Nah tapi kalau seumpama disebutkan misalnya Pak, maharnya membaca salawat kepada Nabi SAW sebanyak 10 kali ditambah uang 100.000, itu sah. Dan ada uangnya. Gitu. Tapi kalau jasa saja yang disebutkan bukan barang, bukan benda yang bernilai, maka tidak sah. Nah, jadi memang demikian ya. Dan itu mungkin memang benar selalu salawat Nabi SAW itu bawa keberkahan, tapi masalahnya kan syariat harus diterapkan gitu. Syariat itu harus diterapkan, jadi nggak cukup dengan membaca salawat saja, karena itu perintahnya Nabi. Jadi, nikah itu hendaknya nikahlah kalian walaupun bi khotamin min hadid, walaupun dengan besi dengan cincin yang terbuat daripada besi gitu. Nah, karena berdasarkan apa yang disampaikan Nabi SAW, kemudian Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya tidak boleh kita itu memberikan mahar berupa jasa, ya, tapi harus berupa barang yang benar, walaupun nilainya itu sangat rendah, gitu ya. Mungkin seperti itu jawabannya. Silakan. Masih ada pertanyaan lagi? Ini ada satu pertanyaan lagi, Bib, dari YouTube streaming. Assalamualaikum Habib, izin bertanya, Bib. Perkenalkan, nama saya Nurjanah dari Kalimantan Tengah. Pertanyaannya, apakah benar, Bib, sholawat dalailul khairat itu sangat baik untuk diamalkan? Dan kalau iya, apa keutamaannya, Bib? Mungkin begitu saja, Bib. Iya. Saudari Nurjanah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa yang ditanyakan itu baik sekali ya. Jadi salawat dalailul khairat itu sangat terkenal. Bahkan salawat yang masyhur untuk kita bermimpi Nabi SAW itu salawat dalailul khairat. Kalau kita ingin sering bermimpi Nabi, baca salawat dalailul khairat. Salawat dalailul khairat itu ada yang membacanya langsung sekaligus ya. Mungkin 1,5 jam baru selesai. Ada pula yang membacanya itu per hizib. Nah, karena itu kan ada hari Sabtu, ada hari Minggu, ada hari Ahad, ada hari Senin. Nah, kalau kita mau bacanya seperti itu ya paling 1/4 jam selesai ya. Nah, tapi kalau kita mau baca langsung gitu 1,5 jam sampai 2 jam kurang 1/4 lah kita selesai itu membacanya. Atau kalau sudah cepat 1 jam sudah selesai atau 50 menit selesai gitu. Nah itu kalau dibaca sholawat dalailul khairat itu sangat mujarab untuk bermimpi Nabi SAW. Tapi untuk bermimpi Nabi SAW itu nggak cukup cuma sholawat. Dan seperti tadi saya katakan, niat baca sholawatnya itu jangan cuma niat untuk bermimpi Nabi SAW saja, jangan. Tapi kita baca sholawat itu ya untuk supaya melaksanakan perintah Allah, untuk supaya ada hubungan dengan Nabi Muhammad, untuk supaya menambah pahala, untuk supaya mendapatkan ridhonya Allah, gitu. Jadi jangan sampai karena ini baca sholawat supaya mimpi Nabi Muhammad, jangan. Nah, jadi seakan-akan kita itu memerintahkan Nabi Muhammad supaya datang, sehingga kalau kita baca sholawat berkali-kali lalu Nabi SAW tidak hadir, maka kita tidak menyalahkan sholawatnya, nah, tapi salahkan diri kita dulu gitu. Kenapa? Karena untuk bermimpi Nabi Muhammad itu sebagaimana tadi dijelaskan tidaklah mudah, sesuatu yang sangat besar nilainya ya, harganya itu besar. Kata Imam Ibn Hajar, kalau orang itu sudah pernah bermimpi Nabi SAW, seakan-akan dia itu menghatamkan Quran sebanyak 12 kali hataman, diampunkan dosa-dosanya. Dan kemuliaan yang paling besar yang diterima oleh orang yang pernah bermimpi Nabi SAW, sebelum dia meninggal, kalau dia memang ahlinya, dia akan berjumpa dengan Nabi dalam keadaan terjaga. Kalau dia bukan ahlinya, ketika dia meninggal, dia akan mengiringi pencabutan ruhnya. Kalau dia juga bukan ahlinya juga, nanti di akhirat dia akan mendapatkan syafaatnya. Jadi luar biasa gitu. Jadi bukan permintaan yang kecil. Nah, oleh karenanya itu, maka Habib Al-Habsyi mengatakan begini, kalau kamu ingin bermimpi Nabi SAW, maka ketahuilah bahwa Nabi SAW itu adalah manusia yang paling rahmat. Kalau Nabi SAW itu tidak rahmat, begitu kita baca salawat sekali atau 2 kali, ingin dengan salawat itu supaya kita ada hubungan dengan Nabi Muhammad atau bermimpi Nabi Muhammad, Nabi Muhammad akan datang. Cuma karena Nabi Muhammad itu adalah seorang Nabi yang sangat rahmat, kalau dipaksakan datang kepada kita dalam keadaan kita belum siap, maka niscaya kata Habib Al-Habsyi, cahayanya Nabi Muhammad itu akan menghancurkan badan kita sampai berkeping-keping. Ya.
Nah, itu tidak akan dilakukan Nabi Muhammad sampai kita siap dulu. Nah, persiapannya itu dengan apa? Persiapan itu dengan hati yang bersih. Nggak ada iri, nggak ada dengki, nggak ada congkak, nggak ada ujub, ya. Nah, sampai sekiranya hati kita itu dibelah, ditunjukkan pada orang isinya hati kita, kita nggak malu. Nah, itu namanya orang yang hati bersih. Nah, yang semacam itulah yang bermimpi Nabi Muhammad SAW. Nggak harus orang alim, nggak harus ahli ibadah, enggak juga, ya. Bahkan saya punya tetangga itu, dia ada seseorang yang kerjanya tukang jahit, gitu ya. Tapi subhanallah dia itu nggak pernah ngomongin orang, ya. Dia rendah diri sifatnya, gitu. Subhanallah, dia pernah bermimpi Nabi SAW, dia sholat isya berjamaah dengan Nabi. Akhirnya disampaikan kepada Al-Fakir. Akhirnya subhanallah, Nabi imamnya, dia makmumnya sama satu orang lagi temannya, dan temannya ini orang kaya. Ketika disampaikan kepada kami, maka kami katakan, kalau kita lihat di takbir mimpi, orang kalau sholat jamaah bersama Nabi SAW, maka tahun itu juga dia akan berziarah pada Nabi Muhammad. Subhanallah, ternyata ketika disampaikan kepada yang di sebelahnya, yang temannya itu yang diimpikan sholat jamaah bersama Nabi Muhammad, akhirnya dia gembira, dia bahagia. Akhirnya dia bilang, berkata kepadanya, tahun ini kamu akan saya hajikan dan berziarah pada Nabi Muhammad. Subhanallah, coba lihat. Padahal dia bukan orang punya, rumahnya dari gubuk, kerjanya dari hanya tukang jahit. Nah, tapi dia bersih hatinya, gitu. Oleh karena kebersihan hati itu adalah sesuatu yang menjadi patokan atau barometer kebaikan di dunia maupun di akhirat. Ya, dalam Al-Quran disebutkan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Seseorang itu tidak akan bermanfaat hartanya, anaknya, kecuali yang datang kepada Allah dalam keadaan hatinya itu bersih. Nah, oleh karena itu bersihkan hati dulu, baru baca dalil khairat. Bahkan saya punya kitab bagaimana cara mendapatkan anugerah bermimpi Nabi Muhammad SAW. Nah, di situ ada 138 kira-kira zikir untuk bermimpi Nabi SAW. Tapi itu semua kita baca. Kalau kita nggak ada persiapan, kita nggak bakal mimpi Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad itu rahmat, gitu ya. Nah, jadi di antara faedah yang terbesar daripada dalil khairat itu adalah kita akan bermimpi Nabi Muhammad SAW. Itu mujarab sekali itu. Gitu ya. Ya, semoga dapat dimengerti. Ada lagi yang ditanyakan? Mungkin cukup seperti selanjutnya, untuk mendapatkan keberkahan acara kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Kami mintakan dengan segala hormat kepada Al-Habib Segaf bin Hasan Baharun untuk memimpin pembacaan doa sekaligus memberikan closing statement acara kali ini, Bib. Oke, bismillah. Ya, jadi kesimpulannya dan penutup dari saya, ayo, kehidupan ini sebentar, ya. Kehidupan ini banyak liku-likunya, banyak terjalannya, banyak kadang-kadang yang kita tidak suka daripada yang kita sukai, sehingga sangat kita itu memerlukan kepada rahmat Allah, sangat kita memerlukan kepada pertolongan Allah, dan pertolongan Allah yang terbesar adalah melalui Nabi Muhammad. Sedangkan hubungan yang paling kuat untuk kita berhubung dengan Nabi Muhammad dan bertawassul dengan Nabi Muhammad adalah dengan memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad. Oleh karena itu, perbanyaklah salawat kepada Muhammad. Dan sebagaimana saya janjikan tadi, sebelum saya tutup, saya akan memberikan salawat al-bushra, ijazah salawat al-bushra untuk membacanya. Ini salawat yang sangat mujarab, apalagi grace ya, baru ya. Salawat yang baru itu lebih mujarab daripada salawat yang dulu, yang lama gitu. Dan itu karena rahmatnya Nabi. Kalau kita diperintahkan baca Yasin satu kali, belum tentu kita mau. Nah, tapi berkat rahmatnya Nabi, akhirnya suruh baca salawat bushra 41 kali, sama seperti khasiatnya baca Yasin 41 kali. Itu kan luar biasa. Nah, jadi saya akan bacakan sekali, kemudian kita akan bacakan dengan nada, di mana nada itu Nabi SAW itu senang kalau salawat bushra itu dibaca dengan nada tersebut. Bahkan insya Allah rohniahnya Nabi SAW itu hadir bersama kita. Oleh karena nanti 41 itu kita baca 38 ya, yang 38, 39, 40, 41 itu kita baca dengan nada itu. Kalau kita baca dengan nada itu semuanya, itu waktunya agak lama gitu. Nah, sehingga yang 3 akhir itu kita baca dengan nada itu. Ayo sama-sama mengikuti saya. Nanti setelah itu saya akan ijazahkan. Kita bacakan 1 kali, saya ikuti saya. Kemudian kita baca dengan nada 3 kali, dengan harapan semoga hajat kita semua dikabulkan,
wabak corona itu diangkat dari negeri kita yang tercinta, segala macam bencana dan musibah Allah angkat dari negeri kita insya Allah, dan digantikan semuanya dengan keamanan, kesejahteraan, kenikmatan dan kemuliaan, serta negara kita menjadi negara yang bermartabat dan berdaulat insya Allah. Ayo ikuti semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim Allahumma sholli ala wa sallim sayyidina Muhammadin ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra sahibil bushra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa ahlana auladana wa wa auladana jami'a masyaikhina wa jami'a wa masyayikhina muallimina wa muallimina wa talabatana wa talabatina wa talibatina wa talabatina min yaumina hadza min yawmina ila yaumil akhirah. Nah, kita baca dengan nada sama semuanya ikut ya. Nah, itu ada di Google, tulis saja salawat Isra. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina muallimina wa talabatana wa talibatina yawmina hadza ila Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa muallimina wa talabatana min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara wa ahlana wa jami'a wa talabatana wa talibatina yawmina Kalau seumpama bacanya benar, salawat yang tadi kita baca, maka antum semuanya yang mengikuti di dalam webinar ini maupun yang mendengar secara langsung maupun secara tidak langsung, saya ijazahkan untuk baca salawat tersebut, dan saya ijazahkan untuk memberikan ijazah kepada yang lainnya dengan syarat jangan dijual belikan, karena ini adalah salawatnya Nabi. Kurang lebihnya, ayo sama-sama kita jawab, saya terima ijazahnya Habib. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila sebuah hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya pembacaan doa sekaligus closing statement dari Buya Dr. Al-Habib Segap bin Hasan Baharun MHI tadi, maka selesailah seluruh rangkaian acara webinar nasional keislaman lembaga